Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bisa indeks harga saham gabungan IHSG kembali ditutup di zona hijau di level 7.100-an di hari Kamis maksud kami di hari Rabu usai melemah di perdagangan hari sebelumnya. Dan IHSG menguat di tengah Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunga acuan di pertemuan Mei. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,67% ke level 7.142,46 di akhir perdagangan Rabu. IHSG berbalik menguat setelah mengalami koreksi di perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku melesat 2,29%, sektor kesehatan menguat 1,5%, sektor properti naik 1,33%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi turun dalam 2,35%, sektor perindustrian turun 0,45%, dan sektor energi turun 0,01%. IHSG menguat di Rabu ditopang penguatan beberapa saham. Dari perbankan Big Caps, penguatan terbesar datang dari saham PT Bank Sentral Asia Tbk yang ditutup menguat 2,37% di level Rp9.700 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 1,19% di level Rp4.260 per saham. Dari sektor barang baku, saham PT Adeka Tambang Tbk ditutup menguat 6,59% di level Rp2.910 per saham. Saham PT Vale Indonesia Tbk ditutup menguat 12,63% di level Rp3.300 per saham. Dari sektor properti, saham PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk ditutup menguat 1,83% di level Rp11.125 per saham. Dan dari sektor kesehatan, PT Kalbe Farma Tbk ditutup menguat 2% di level Rp1.530 per saham. Penguatan IHSG terjadi di tengah Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Suku bunga deposit facility juga turun menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,25%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Di sisi lain, rupiah masih bertahan di zona positif di 16.300-an usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Merujuk data Refinitiv, rupiah berada di posisi 16.395 per dolar Amerika, namun terpangkas dari penguatan intraday yang sempat menguat nyaris 0,5% di level 17.315 per dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan simak market spotlight. IHSG ditutup menguat 0,7% ke level 7.142 pasca keputusan suku bunga Bank Indonesia. BBCA jadi penguat IHSG yang naik 2,3% ke level 9.700 dan barang baku memimpin penguatan sektoral yang naik 2,2%. Agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat ada data soal indeks manajer pembelian manufaktur di bulan Mei, kemudian juga ada indeks manajer pembelian jasa di bulan Mei. Dari Eropa ada pidato ECB Alderson, dari Indonesia transaksi berjalan PDB, kemudian juga dari Malaysia ada indeks harga konsumen dan tahunan. Agenda emiten pemirsa ada Elsa, MIDI dan juga Main RUPS, sementara itu PTRO pembayaran dividen tunai dan cuan pembayaran dividen tunai. Pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka melemah dengan pelemahan terdalam terjadi di Nikkei dengan melemah, maksud kami di Kospi Korea yang melemah 1,11% level 2.596, disusul oleh Nikkei dengan pelemahan 0,62% di level 37.068 dan STI Singapura melemah 0,23% di level 3.872 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,23% di level 23.772.
Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi Mas Wiki dan teman-teman IDX. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Abdul, semoga kita sehat selalu. Bicara mengenai salah satu sentimen yang nampaknya disikapi positif oleh pelaku pasar dan juga ini tercermin dari penutupan perdagangan IHSG kemarin dan juga beberapa sektor berhasil menopang penguatan IHSG begitu terkait dengan pemotongan suku bunga acuan menjadi 5,5% oleh Bank Indonesia. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah hal yang sudah diprediksi oleh konsensus dan bagaimana Anda melihat implikasinya di penutupan perdagangan kemarin? Oke, baik Mas Wiki. Terkait dengan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga sebenarnya sudah diprediksi melalui konsensus ya, itu dipangkas 25 basis poin, yang mana sebelumnya di level 5,75% turun menjadi level 5,50%. Nah, memang pemangkasan suku bunga ini juga sejalan dengan beberapa indikator ekonomi yang terlihat membaik, tetapi dari segi pertumbuhan ekonomi menurun, sehingga itu bisa menjadi indikator alasan kenapa Bank Indonesia menurunkan suku bunga di bulan Mei 2025. Sebagai informasi saja bahwa di tahun 2025 ini sudah 2 kali Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga, yang mana biasanya Bank Indonesia itu benchmarknya adalah The Fed. Ataupun negara-negara lain itu benchmarknya The Fed. Tetapi The Fed di tahun 2025 belum ada memangkas suku bunga. Terakhir kali itu di akhir tahun 2024. Tetapi Bank Indonesia sudah 2 kali memangkas suku bunga, yang artinya bahwa Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ataupun stabilitas ekonomi di dalam negeri atau domestik itu masih cukup kuat untuk menjalani tahun 2025 yang penuh dengan gejolak ketidakstabilan ekonomi yang diciptakan oleh tarif perdagangan Amerika Serikat ataupun perang yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu terkait dengan implikasinya, nah sebelum itu saya ingin membahas terkait dengan indikator-indikator ekonomi apa saja yang saya lihat yang menjadi landasan atau base kenapa Bank Indonesia memangkas suku bunga. Yang pertama saya lihat inflasi Indonesia, yang mana itu sudah deflasi sejak April 2024 ya, atau turun inflasinya dari angka 3%-an ke angka paling rendahnya di Februari itu deflasi minus 0,9%. Selanjutnya juga dilihat dari pasar saham sendiri, di mana ketika suku bunga masih di level 5,75%, itu pasar saham outflow besar-besaran. Ditambah lagi memang MSCI ataupun Global Fund itu menurunkan grade dari pasar saham atau ekonomi di Indonesia sendiri. Dan selain itu juga Bank Indonesia juga melihat bahwasannya stabilitas rupiah dari bulan April lalu ya, semenjak memang Trump menunda 90 hari tarif terhadap negara-negara yang menetapkan 10% terhadap negara-negara tersebut, itu sudah selama 90 hari, itu USD IDR atau rupiah terhadap USD itu sudah menguat kurang lebih 2,8%, serta negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan juga Singapura itu juga mengalami penguatan. Sehingga memang dengan stabilitas ekonomi yang cukup kuat, Bank Indonesia yakin nih untuk memangkas suku bunga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana kita ketahui growth ekonomi Indonesia di tahun 2025 kuartal pertama itu turun ke 4,87% dari kuartal sebelumnya di 5,02%, seperti itu. Baik, artinya secara momentum dan juga melihat dinamika ekonomi global dan juga penurunan konsumsi domestik dan ini juga tercermin dari data deflasi ya yang dialami oleh Indonesia ini kemudian menjadi sebuah momentum yang pas untuk Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuannya menjadi 5,5% begitu ya. Oke, bicara mengenai sektor-sektor yang nampaknya mendapatkan berkah lah ya di balik ataupun mungkin pasca penurunan dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia, sektor mana saja yang sebetulnya menurut Anda menarik, Mas Abdul? Oke, baik Mas. Untuk sektor sendiri, saya di sini menjagokan sektor perbankan dan sektor properti sebenarnya. Walaupun di sisi lain memang ada sektor-sektor lain yang mungkin terdampak positif dari penurunan suku bunga ini, contohnya adalah otomotif. Tapi di sini saya fokus pada properti dan perbankannya. Nah, perbankan di sini teman-teman ketahui bahwasannya ketika suku bunga dipangkas kemarin itu perbankan serempak mengalami penguatan ya, seperti BBCA dan teman-teman lainnya yang ada di big banks. Serta properti juga serempak mengalami kenaikan, bahkan BSD sempat menguat di angka 5% ya. Saya menyebutnya blue chip.
properti ya, karena sekelas BSDE, lalu Power dan CTRA itu mengalami penguatan serempak. Nah, kita lihat bahwasannya penurunan suku bunga ini berdampak positif terhadap perbankan. Kenapa? Ketika suku bunga turun, itu ada potensi sebenarnya peminjaman dari korporasi atau individu itu meningkat. Walaupun tidak secara langsung saat ini meningkat, tetapi dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu dekat itu berpotensi meningkat karena proyeksi dari Bank Indonesia terhadap stabilitas ekonomi itu baik, serta proyeksi karena pemangkasan suku bunga ini, jadi proyeksi terhadap ekonomi dari sudut pandang korporasi itu juga baik. Dan ketika kredit dari korporasi atau individu meningkat, di situ ada potensi yang namanya laba dari perusahaan perbankan itu mengalami peningkatan. Di sisi lain, dari segi cost of fund-nya itu juga akan turun ya, karena suku bunga juga turun, sehingga beban yang tanggung oleh perbankan terhadap deposito pemain lainnya itu berkurang. Nah, dari sisi properti, di sini saya melihat bahwasannya ada potensi yang mana bunga KPR ataupun bunga yang ditanggung oleh konsumen itu turun ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi dalam jangka menengah seperti perbankan yang telah saya mention sebelumnya. Tetapi itu yang investor lihat dari kedua sektor ini, kenapa memang kedua sektor ini menarik ketika suku bunga Bank Indonesia turun. Seperti itu. Baik, yang menarik adalah terkait dengan kebiasaan dari emiten perbankan ketika memang BI rate naik akan cepat melakukan penyesuaian, tapi ketika BI rate turun tidak kemudian serta-merta akan langsung turun begitu ya. Momen-momen ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk mendapatkan banyak cuan lah, kurang lebih seperti itu. Dan properti juga dinilai menarik oleh Anda tadi, WSJ sempat tersebutkan dan beberapa saham yang lain. Sebetulnya kalaupun sudah kondisinya menguat pasca penutupan perdagangan kemarin, kalaupun memang mau masuk, mau ride the wave gitu dari sentimen penguat atau pelemahan dari ataupun diturunkannya BI rate. Apakah saham-saham yang Anda sebutkan tadi, khususnya di sektor properti, secara valuasi masih murah, Mas Abdul? Oke, terkait dengan valuasi dari saham-saham properti itu sebenarnya masih di angka yang cukup wajar ya, seperti misalnya BSDE, CTRA, ataupun Powon ya. Kita lihat bahwasannya BSDE sendiri itu berdasarkan laporan keuangan terakhirnya itu memiliki PE rasio di angka 4,4 kali atau lebih rendah dibandingkan industrinya di angka 14 kali ya. Kenapa industrinya sedikit lebih tinggi jauh lebih tinggi? Ini mungkin disebabkan karena dari emiten PANI sendiri ya, mungkin di industri yang sama ataupun CBDK. Nah, sehingga memang dari per industrinya di angka yang cukup tinggi. Nah, di sisi lain selain BSD ada CTRA yang mana untuk PER-nya sendiri masih di angka 6 dan SMRA di angka 7 kali. Sehingga memang untuk valuasinya dari PE ratio itu masih dibilang undervalue dibandingkan dengan industrinya sendiri. Baik. Kalau kita lihat selain Indonesia lah ya, kalau kita kemudian juga bandingkan dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh bank sentral di beberapa negara, salah satunya adalah Tiongkok yang juga mengumumkan penurunan suku bunga lebih banyak uang tunai untuk sistem perbankan untuk memperluas saluran bagi uang asuransi untuk mengalir ke saham. Sejauh mana ini sebetulnya kalau kita lihat tren penurunan suku bunga ini akan nampaknya dijadikan sebuah strategi lah ya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi di sebuah negara terhadap volatilitas ekonomi global, dan kayaknya ini mungkin akan banyak dilakukan oleh banyak negara, Mas Abdul. Menurut Anda seperti apa analisisnya? Iya benar, ini bisa menjadi sebuah tren ya, di mana memang China saat ini sudah memangkas suku bunga dan beberapa negara maju lainnya juga sudah memangkas suku bunga. Hal ini bisa diikuti oleh negara-negara berkembang, yang mana memang benchmarknya adalah negara maju selain memang Amerika Serikat, ada juga China. Nah, di sini kita garis bawahi bahwasannya China sendiri di sini sudah tidak bergantung lagi terhadap suku bunga Amerika Serikat. Dan juga memang akibat tarif dagang ini, China sudah tidak bergantung lagi terhadap perekonomian yang ada di Amerika Serikat. China ingin menjadi market leader yang ada di dunia dari segi perdagangannya. Nah, kita lihat bahwasannya negara-negara selain China, di sini saya ada dapat Australia, lalu ada Spain, Jerman, hingga Kanada, itu sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Bahkan ada pemangkasan suku bunganya lebih dari 50 basis point. Kita lihat lagi bahwasannya memang dengan adanya pemangkasan suku bunga di negara-negara maju ini berpotensi meningkatkan capital inflow ke emerging market. Di mana investor melihat bahwasannya ada potensi emerging market ini memangkas suku bunga juga, walaupun memang The Fed belum memangkas suku bunga.
Nah, kenapa capital inflow ini lari ke emerging market? Sebenarnya ke negara maju juga oke untuk investor masuk ke negara-negara seperti China dan Australia, Kanada. Tetapi di sini saya garis bawahi bahwasannya memang kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini kurang stabil. Sehingga memang kita lihat dari USD 30 tahun Amerika Serikat itu yieldnya menyentuh di angka 5,sekian%. Itu angka tertinggi sejak tahun 2023 ketika recovery COVID saat itu ya. Sehingga memang ketika USD mengimbal hasil obligasi naik, itu artinya permintaan obligasi dari Amerika Serikat turun. Sehingga ada capital outflow dari Amerika Serikat yang berpotensi lari ke emerging market, melihat bahwasannya kan suku bunga ini sudah terlihat nih, atau sudah terlihat penurunannya, potensi penurunannya di beberapa negara emerging market, salah satunya di Indonesia. Sehingga memang inflow yang terjadi di pasar saham ini adalah cerminan dari memang price in ya, saya bisa bilang bahwasannya akan adanya pemangkasan suku bunga di emerging market seperti Indonesia saat ini. Oke, salah satu upaya untuk menstabilkan ekonomi dalam sebuah negara yaitu adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik dan salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Ini menjadi double keuntungan lah ya untuk Indonesia, apalagi Indonesia adalah emerging market begitu ya, dinilai kemudian menarik dan juga possibility untuk capital inflow seperti yang Anda tadi sebutkan, ini most likely akan terjadi begitu ya. Baik, saham-saham apa yang dijadikan pilihan oleh Anda di pagi hari ini, Mas Abdul? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.